Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, hari Minggu Advent keempat. Saudaraku, jangan lupa pagi yang cara ini saudara, kita mau mensyukuri dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab kedua Samuel 7 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 8b sampai dengan 12, dilanjutkan dengan ayat 14a dan 16. Bacaan kedua Roma 16 ayat 25 sampai dengan 27 dan Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara kita semua telah memasuki hari Minggu Advent keempat saudara. Dan sekaligus saudara nanti malam kita menantikan detik-detik kelahiran Yesus Tuhan kita yang akan kita rayakan nanti malam. Bagaimana waktu sebelumnya Maria ibu Yesus didatangi malaikat Tuhan memberi salam dan mengabarkan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 28 dan ayat 30 sampai dengan 31. Saudaraku yang terkasih, bagi seorang ibu yang telah bersuami, saudara pastilah bersuka cita yang luar biasa ketika dokter mengabarkan kalau dia positif hamil. Kegembiraannya tak dapat dibendung karena apa yang diharapkannya akhirnya tercapai saudara. Nah, bagaimana dengan Maria yang belum resmi sebagai istri saudara? Karena dia baru bertunangan dengan Yusuf dan belum tidur bersama. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Lukas 1 ayat 34. Bukankah ini merupakan suatu aib saudara? Dan jika ketahuan oleh masyarakat bahwa dia hamil di luar nikah, tentulah resikonya besar, dikucilkan, dijauhi, bahkan dirajam saudara hingga mati. Dan inilah menjadi ketakutan Maria sebagai manusia normal. Malaikat Tuhan menghiburnya dan jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Lukas 1 ayat 35. Maria tahu bahwa ini adalah rencana Allah, kehendak Allah yang besar. Apalagi malaikat Tuhan sampaikan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 32 sampai dengan 33. Saudaraku, Maria semakin yakin apa yang dikehendaki Allah saudara. Dan Maria sadar bahwa ia tak dapat berbuat apa-apa kalau ini telah menjadi kehendaknya. Maka dengan penuh kerendahan hati kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, perenungan hari Minggu Advent keempat ini saudara, yang mendekati detik-detik kelahiran Tuhan Yesus, kita semua diajak mengingat bagaimana pergulatan hati Maria di saat menerima pesan dari malaikat itu. Maria memahami itu adalah kehendak Allah, dan Maria pun memahami resiko apa yang akan dihadapinya kelak.
Dalam pergolakan hidup kita pun saudara, kita sering merasakan apa yang dirasakan oleh Maria. Namun dalam pergolakan hidup kita ini sering tak mampu mengerti dan memahami apakah itu kehendak Tuhan atau bukan. Yang sering kita lakukan adalah kalau tidak lari dari pergolakan itu, maka kita akan melakukannya dengan kekuatan kita sendiri dan mungkin juga meminta bantuan orang lain. Di sini saudara, kita tak memahami akan kehendak Tuhan. Kita tidak peka seperti Maria. Tapi Maria tahu dan peka saudara. Maka dia mau menyerahkan seluruh kehidupannya dalam penyelenggaraan tangan Allah. Resiko apapun dia akan jalani, dia tak gentar. Karena dia percaya Allah menyertai dia. Dalam penyertaan Allah, apapun pergolakan hidup kita, apapun masalah kita, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 8. Untuk itulah saudaraku yang terkasih, kenapa Maria dengan mantap dapat berseru sambil menyerahkan kehidupannya kepada Allah dengan berseru, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau belajar saudara dari Maria dengan mau mengerti, memahami akan kehendak Allah. Serahkanlah segala kehidupan kita dalam penyelenggaraan tangan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia selalu menyertai kita. Dan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki hari Minggu Advent keempat dan menantikan detik-detik kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita persekutuan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi di pagi hari ini. Dan juga nanti malam kita akan merayakan detik-detik kelahiran Tuhan Yesus. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.